Ya, Rasulullah berkata, bukan golonganku kalau dia tidak menikah. Berarti untuk sampai ke golongannya Rasulullah mesti nikah sampai 4. Ini saudara, ini istri pertama ini yang kita mau cari. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat, baru kembali kepada diri yang satu. Jangan dikumpul wanitanya bawa ke sini semua, bukan ya. Biar sendirian, mesti beristri 4. Karena ini terlahir karena ibu kita di sini 4, 3 kita punya ibu. Akhirnya terlahir begini, punya istri. Jadi ya, kalau kita paham, bukan mengumpulkan para wanita untuk menjadi istri supaya mencontoh Rasul, bukan ya. Capailah istri ya, yang pertama budak tak, jadikan cukup sebagai budak. Istri kedua juga tak, istri ketiga tuh, istri keempat rahasia. Oke, sampai ya, aku bukan seorang pezina. Jadi jangan ya, kenapa dikaitkan dengan wanita pezina? Ya itu tadi ya, proses kembalinya nanti akan berkaitan dengan proses wanita pezina. Yang dimaksud wanita pezina adalah, kan ada ayat di surat An-Nur itu, saya tidak tahu ayat berapa, ayat-ayat awal. Seorang laki-laki pezina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina. Seorang perempuan pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina. Apa itu wanita pezina? Kalau kita yang laki-laki, apa itu wanita pezina? Wanita pezina itu adalah kita seperti ini. Kita mestinya mengirimkan kita punya harta ke wilayahnya Sulaiman, di wilayah jiwa, ke alam jiwa ya. Kirimkan harta. Ini pekerjaannya Balkis, kirimkan harta. Harta itu bagaimana caranya kita kirim harta? Dengan cara membayar zakat, berzakat atau berinfak atau bersedekah dan sejenisnya. Yang mana harta kita? Yang mana kita punya harta? Seluruh kelengkapan diri kita. Itulah kita punya harta. Bagaimana caranya dibayarkan zakatnya, diinfakkan, sedekahkan, bahkan dikembalikan semua kepadanya? Gunakan ini atas nama Allah. Nanti kita sudah serahkan diri kepada Allah. Ketika kita serahkan diri kepada Allah, di sana Allah yang bikinkan itu. Kamu akan dapatkan di surga itu bidadari-bidadari, jumlahnya 72 orang. Padahal di sana itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri. 72 itu adalah kelengkapan diri kita sendiri. Diri kita ini ada 73 ini. 72 tambah aku. Ya. Diri kita ini 72 tambah aku. 72 itu harta. Jadi kita aplikasikan, kita gunakan, kita punya diri dengan segala kemampuan yang ada. Gunakan segala kemampuan untuk berguna bagi sesama dan bagi alam semesta. Semua itu kita lakukan lillahi ta'ala.
bahasanya begitu ya, hanya karena Allah. Tidak mudah itu, hanya karena Allah, tidak mudah. Tapi karena begitu sulitnya, akhirnya kita bilang, saya lakukan ini hanya karena Allah. Akan dibilang begitu, akhirnya tidak kena juga. Saya lakukan ini ikhlas, tidak tarik. Wah, tidak ikhlas itu. Kalau mau ikhlas, jangan ada apa-apa. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Jadi kalau sudah binasa, itu darah itu apa-apa yang lain, Tuhan itu. Ikhlas itu. Tapi kalau masih mau dilihat, masih mau dipuji, masih mau ditahu, masih mau didengar, masih ada sesuatu. Tidak enak kalau kita bersedekah, orang lain tidak tahu, tidak enak. Mestinya diumumkan. Enak kalau kita bersedekah, orang lain tahu, senang sekali perasaan. Ya. Baik, namanya kenikmatan dunia, pahala dunia yang kita dapat. Di akhirat tidak ada. Itu tidak mudah itu. Untuk menjelaskan itu Allah sudah turunkan nabi-nabinya, ya nabi-nabinya dengan segala pengorbanannya. Untuk menjelaskan itu, ya Musa harus berperang melawan Fir'aun, harus menyeberangi sungai. Nabi Yunus harus ditelan ikan. Dan apalagi Nabi Zakaria dan Nabi Yahya harus dibunuh. Nabi Isa harus katanya jadi persoalan. Sebentar kita bahas tentang Nabi Isa. Apa yang terjadi pada Nabi Isa. Ya, semua itu dilakukan hanya untuk menjelaskan bahwa kata Rasulullah, perang yang lebih besar daripada perang Badar adalah melawan aku. Itu ya, melawan aku, keakuan tak, melawan hawa nafsu. Musuhmu yang paling besar adalah dirimu sendiri. Kalau kamu berpikir untuk menghancurkan, untuk menghabiskan semua orang kafir di dunia ini, kekafiran itu tidak akan habis sebelum kamu sendiri mati bersama mereka. Berarti saya itu yang kafir. Bukan orang lain ya, saya. Kalau saya mau saja dihabiskan. Oke, banyak apa